Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat. Saya Pendeta Wanti, saya pendeta pelayanan di Jemaat GKI Dirung Bakung dan Tabulang Resort GKI Puruk Cahu. Mengawali hari yang baru sebagai respon kita karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, mari saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Karena kuasa kasih-Mu ya Allah, kami saat ini ada dalam kesehatan, kekuatan, dan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih atas anugerah dan kesempatan bagi kami. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah kami yang menerima firman-Mu semakin diberkati, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Kamis 14 Januari 2021 sesuai dengan Almanak Nas GKE tahun 2021. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan berbegah atau atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan pergumulannya dan juga tantangannya ketika ia boleh mengabarkan Injil di tengah-tengah jemaat Korintus, di mana ada oknum atau orang-orang yang suka memprovokasi atau menjadi mengompor-ngompori warga jemaat mengenai kepribadian dan pelayanan Paulus. Seperti yang dikatakan ayat yang kedua, ia dituduh hidup secara duniawi, bahkan dikatakan Paulus itu tidak konsisten dengan surat-suratnya yang hanya berani di belakang saja. Dan dengan demikian mereka mencoba untuk mempengaruhi iman jemaat yang ada di Korintus, agar jemaat
tidak mau lagi menerima pelayanan Paulus atau menerima Injil yang diberitakan. Akan tetapi Paulus mampu menghadapi dan menangani masalah demikian dengan sikap yang berhikmat. Kejujurannya dan ketegasannya ia sampaikan. Paulus tidak marah, ia tidak kecewa, namun dalam suratnya ia berkata jujur dengan apa adanya yang sudah ia lakukan. Sekalipun ia menghadapi tuduhan yang menyakitkan, ia tetap meneladani Kristus dalam bersikap lemah lembut dan ramah, tetapi juga ia pun menunjukkan integritasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selama kita masih tinggal di bawah kolong langit ini, kita pasti diperhadapkan dengan tantangan kehidupan yang demikian. Teristimewa dalam dunia pelayanan kita akan menjumpai tantangan dari luar maupun dari dalam jemaat. Ada banyak orang yang bisa memprovokasi, memfitnah, menyampaikan berita-berita hoak yang tidak hanya terjadi atau ditemui dalam pelayanan kita masa kini dan juga yang dialami oleh Paulus. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita boleh meneladani sikap Paulus yang dilandasi, yang meneladani juga bagaimana Kristus dalam bersikap menghadapi orang-orang banyak yang menolak, yang mencoba untuk menghancurkan, bahkan yang tidak menerima setiap pemberitaan Injil. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang telah diutus oleh Tuhan. Biarlah kita bisa mengambil sikap yang berhikmat seperti Paulus, dan kita pun percaya ketika kita dalam pergumulan dan tantangan menghadapi persoalan seperti yang dihadapi Paulus, biarlah kita boleh senantiasa tetap berjalan dalam kuasa Allah. Seperti yang dikatakan Paulus, bahwa senjata perjuangan mereka adalah yaitu karena kuasa Allah yang ada di dalam hidupnya. Dalam ayat yang keempat. Saudara-saudari, tantangan apa yang sedang kita alami saat ini, mari kita berjalan dalam kuasa Allah, dan mari kita bersikap meneladani sikap Kristus dan juga Paulus, karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Tidak ada persoalan yang tidak dapat kita hadapi jika kita hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Meskipun tidak semua orang menerima apa yang telah kita lakukan, tetapi kita percaya apa yang sudah kita tabur, kita akan menuai yang baik di dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya atas kasih Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Marilah kita tetap berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam kuasa Allah. Dia akan memimpin kita sehingga kita mampu bersikap yang benar dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Karena kuasa kasih-Mu ya Allah, kami bisa dan mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dalam setiap tantangan, pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia yang panah ini. Kami percaya ketika kami boleh berjalan dalam kuasa kasih-Mu, tidak ada perkara yang lebih besar yang tidak dapat diatasi di dalam Tuhan. Pakai terus kami, anak-anak-Mu, untuk tetap terus
memberitakan Injil, kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu, Kau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menaikkan permohonan doa kami kepadamu. Kami berdoa khususnya untuk jemaat GKE Eklesia Resort GKE Puruk Cahu. Kami percaya kuasa kasih Tuhan memimpin kehidupan warga jemaat-Mu. Kuasa kasih Tuhan yang menaungi, melindungi, dan memampukan mereka dalam menjalani kehidupan. Tuhan, terus anugerahkan kesehatan kekuatan bagi warga jemaat-Mu yang ada di Eklesia. Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan keseharian hidup mereka. Tuhan, tetap terus boleh memperkuat iman, percaya, pengharapan warga jemaat-Mu di sana, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dalam iman percaya di dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap harapan, impian, masa depan jemaat-Mu, dan apapun yang boleh menjadi pergumulan kehidupan mereka saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati gereja Tuhan, gereja GKE Eklesia Resort GKE Puruk Cahu, dan juga seluruh gereja-gereja di muka bumi ini. Dalam kasih karena Tuhan boleh ada di dalamnya, sehingga gereja-gereja-Mu boleh memberitakan Injil, kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau pun pakai para hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat GKE Eklesia. Tuhan menolong, memampukan mereka, memimpin hidup mereka, mencurahkan roh hikmat, kesehatan, kekuatan, penjagaan, dan naungan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan kami yang saat ini menghadapi pandemi yang masih belum berlalu. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan, biarlah kami bersenjatakan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah pandemi ini segera berlalu di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersikap mematuhi dalam ketaatan setiap protokol kesehatan yang ada, dan kami boleh menjaga kesehatan jasmani kami pun kesehatan rohani kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan warga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pun kami hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan Yesus. Biarlah setiap hal yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami kerjakan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.